Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik bersama saya di podcast Suara Kita Spesial, di mana pada pagi hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Nanti kita ngobrol-ngobrol tentang vaksinasi khusus untuk ibu hamil, di mana nanti juga banyak hal dan tips yang menarik untuk khususnya pada ibu hamil. Jadi untuk kegiatan pada pagi hari ini, di mana kita sudah mempunyai sebuah topik, yaitu tentang vaksinasi ataupun bagaimana vaksinasi untuk ibu hamil agar bisa efektif bahkan tidak ada efek sampingnya. Ya, langsung saja ada tamu yang spesial pada pagi hari ini, yaitu Ibu Dewi. Gimana Bu kabarnya, Bu? Ya, perkenalkan, nama saya Dr. Dewi Susilawati SPOG. Kami dari HBP Mom Care and Baby Spa. Salam semua sahabat bunda dimanapun Anda berada, yang menjadi sahabat setia HBP Mom Care and Baby Spa dan juga HBP WSQ Polri. Tadi tentang vaksin ya Mas ya? Iya. Seperti kita tahu kan, vaksin wanita hamil itu lagi gencar-gencarnya ya, dari tenaga kesehatan, hamil, dan juga semua yang ada di lingkungan masyarakat lah ya. Awalnya kan pada tidak tahu wanita hamil itu vaksin atau enggak ya gitu loh. Intinya vaksin itu untuk mencegah supaya wanita hamil tidak terpapar lebih berat pada kasus COVID. Enggak ada efek dengan bayinya yang enggak, Bu? Nah, jadi sebelum kita ke arah efek bayi atau enggak, sebenarnya kita harus tahu dulu vaksin itu wanita hamil itu ada berapa. Iya. Banyak kan ya Mas ya, kalau di informasi di media-media itu vaksin itu ada Sinovac, kemudian Moderna, Pfizer, AstraZeneca dan lain-lainnya. Yang sudah masuk ke Indonesia kan itu Sinovac sama Moderna ya. Di sekitar sini mungkin ya, Pekalongan sudah aktif Sinovac sama Moderna dilakukan. Nah, wanita-wanita hamil yang memakai vaksin ini pada intinya harus punya syarat dulu Mas. Gitu. Ya. Syaratnya yang pertama, dia kandungannya harus usia lebih dari 13 minggu. 13 minggu berarti 12 minggu ya, berarti 3 bulan ya. Di atas 3 bulan. Sampai kapan? Sebenarnya sampai 9 bulan bisa. Tapi rekomendasi biasanya pada 33 minggu atau 8 bulan gitu ya. Kenapa pada usia di atas 3 bulan? Karena dia sudah terbentuk bayinya. Kalau bahasa awam itu terbentuk bayinya, kalau bahasa medisnya dia organogenesisnya sudah lengkap gitu. Itu satu. Yang kedua, tidak boleh demam. Jadi misal kok demam walaupun tidak terlalu panas, kan kadang-kadang musim seperti ini kan badan itu nggak boleh, Bu. Jadi itu udah dulu, kalau misalkan mau vaksin kan ada screening itu Mas. Nah, screening itu nanti ditunda dulu. Screening misalkan terjadi ibu demam nggak, diperiksa dulunya kan 3 bulan, 18 bulan, atau lagi batuk pilek. Nah, itu ditunda dulu. Atau wanita hamil itu pernah terkena COVID. Jadi mungkin 2 minggu lalu terkena COVID. Ya, sedang masa isolasi atau mungkin baru selesai masa isolasi. Nah, itu ditunda dulu sampai 3 bulan. Kemudian ini juga kayak punya riwayat tensi tinggi. Jadi tensinya misalkan di atas, pada saat pemeriksaan screening untuk vaksin itu diperiksa tensinya 140 per 90. Nah, itu sampai 200 itu tunda dulu sampai tensinya stabil. Terus ada kelainan darah, misalkan dia autoimun gitu, penyakit itu juga harus ditunda. Artinya dia dalam kondisi stabil atau enggak. Gitu. Dan penyakit yang lain kayak misalkan penyakit yang sedang kambuh, asma gitu kan ya, itu juga harus stabil dulu. Gitu. Kalau kadang kan orang awam ataupun di masyarakat nggak tahu tentang ini, Bu, langsung aja vaksin dan ada efek pusing ataupun demam, itu ada resiko berat nggak, Bu? Artinya bisa ada gejala-gejala yang lebih parah lagi. Kalau sebenarnya vaksin itu sama seperti vaksin-vaksin lainnya ya, ada resiko demam ada. Bahkan ada yang namanya kejadian pasca ikutan imunisasi vaksinasi atau PIP ya namanya itu. Jadi dia itu ada demam, kemudian kadang mual muntah sampai diare Mas gitu.
Ada yang seperti itu, ada yang bisa lebam-lebam di Iya. kaki dan bekas suntikannya rasa nyeri banget gitu, bengkak gitu. Itu bisa terjadi, tapi tidak semua orang bisa terjadi hal yang sama. Iya. Tergantung kondisi masing-masing. Kekebalan tubuh juga berpengaruh kan itu. Ya, jadi kan kalau memang kita kondisi lagi nggak fit, daya tahan tubuh turun, sebaiknya tunda dulu sampai benar-benar fit baru kita berikan vaksin ini. Oh iya Bu, ini menarik, artinya saat vaksinasi untuk ibu hamil itu aman, tapi vaksin ini juga bisa dikatakan memvaksin bayi yang dikandungan nggak Bu? Jadi kalau di POGI sendiri ya, di Persatuan di ilmu kedokteran obstetrik sendiri itu belum ada penelitian dia berpengaruh sama bayi, tetapi aman sebetulnya gitu. Dia aman, khususnya untuk Sinovac sama Moderna. Kalau efektivitasnya memang Moderna itu 94%, jauh lebih bagus dibandingkan Sinovac. Kalau Sinovac setelah 6 bulan dia tergantung dari daya tahan tubuh si penerima vaksin itu sendiri gitu. Jadi ya kalau dibilang lebih aman ya sebaiknya sih divaksin, karena banyak beberapa kejadian yang saya terima juga itu kondisi wanita hamil sudah sesak, kemudian dia ada terpapar COVID, ya kan di usia 9 minggu, 9 bulan, 8 bulan, kemudian sesak banget, saturasinya turun. Itu orang bisa ngomong biasa, tapi diperiksa saturasinya 90, di bawah 90, 80, 70, nah itu tiba-tiba dia sesak masuk ke rumah sakit, 8 jam kemudian dia meninggal. Kalau ibunya meninggal, bayi meninggal juga. Jadi akan lebih baik divaksinasi. Ini ada juga kasus ya, jadi katakan baru-baru ini teman saya dia punya istri di mana masih ngandung, cuma terpapar COVID, artinya positif. Nah itu juga untuk efek kedepannya berpengaruh dengan si bayi nggak Bu? Sebenarnya kalau terpapar COVID asalkan dia sudah penyembuhan kan berarti kan dia sudah melewati masa itu ya, artinya ya dia antibodinya sudah terbentuk. Jadi kalau walaupun sudah terpapar COVID, dia sudah terbentuk antibodi sendiri untuk melawan virus itu ya. Apakah dia perlu vaksin atau enggak? Ya sebenarnya lebih baik divaksinasi karena kan tergantung daya tahan tubuh orang-orang kan berbeda. Tapi harus jangka waktu yang saya bilang dia COVID, kemudian kapan dia vaksin? Berarti tunggu 3 bulan. Tunggu 3 bulan ya. Jadi kalau ibunya positif, bayinya positif nggak Bu? Enggak sih, kalau kemarin-kemarin yang kita periksa itu, kecuali memang dia misalkan gini, kalau penanganan wanita hamil dengan COVID, misalkan dia ada indikasi obstetrik atau dia harus dilakukan dengan operasi gitu kan, sesar. Nah itu nanti bayinya yang terpapar COVID, ibunya yang terpapar COVID itu akan dipisahkan dulu sementara sama bayinya sampai ibunya benar-benar negatif atau bebas COVID itu sendiri. Kalau ini terkait dengan mungkin ya bisa treatment yang untuk khususnya ibu hamil biar nggak terpapar COVID itu gimana Bu? Sebenarnya tergantung daya tahan tubuh ya, artinya nutrisi yang baik gitu kan ya. Kemudian minum banyak air putih, buah-buahan dan sayur sama suplemen yang diberikan oleh dokter kandungan yang bersangkutan gitu ya. Terus satu persiapan COVID untuk supaya nggak terpapar kan salah satunya divaksinasi itu Mas. Gitu. Nah terus tapi kalau divaksinasi kan ada reaksi kipinya, banyak pertanyaan seperti itu ya, reaksi demam. Terus gimana caranya tipnya? Nah ini yang kita menarik di sini karena kita banyak, saya sendiri mengalami gitu ya, pada saat saya disuntik Moderna itu memang beda sama pada saat saya disuntik Sinovac gitu kan. Itu kalau Sinovac nggak terasa demam sama sekali, begitu suntik Moderna, yakin teman-teman juga akan merasakan yang sama di luar sana. Tangannya pegel banget dan bengkak gitu kan ya. Badannya udah kayak dipukul-pukul kayak gimana, nggak enak lah gitu. Nah itu, seandainya dia wanita hamil, udah keluhannya perutnya besar, begah, ditambah vaksin kan otomatis rasanya nggak nyaman banget ya. Tetapi ada tips dan triknya. Yang pertama, sebaiknya minum paracetamol dulu atau penurun panas lah gitu. Yang bisa dibeli di apotek-apotek itu. Iya, jadi itu kan nanti aman untuk wanita hamil ya. Setelah divaksin minum antipiretik lah gitu. Nah itu nanti 3 kali 1 tablet, kemudian banyak minum air putih, paling nggak 2 liter lebih ya. Kemudian setelah itu dia harus banyak, misalkan dia rasa badannya
demam nggak enak gitu. Kalau misalnya boleh nggak dok dikasih minyak kayu putih, katakan seperti itu boleh aja. Itu kan di luar ya gitu kan. Dan minuman yang hangat seperti minum jahe hangat juga boleh, nggak ada masalah. Itu kan di luar ini ya, hanya tip-tip yang sudah pernah terjadi. Gitu kan. Artinya untuk umum juga bisa dipakai. Dipakai. Jadi makan yang nutrisi yang bergizi dan harus pasca vaksin itu harus benar-benar istirahat total. Jadi misalkan wanita hamil divaksin hari ini ya, dia berarti besoknya harus istirahat mas, gitu. boleh pergi dulu gitu, karena kan benar-benar kondisinya harus bagus dulu. Nah setelah itu nanti besoknya udah segar kembali. Jadi 24 jam. Jadi antara yang bukan ibu hamil sama ibu hamil saat terpapar COVID itu beda nggak reaksinya bu? Kalau terpapar COVID mah sama aja ya sebenarnya. Cuman kalau untuk wanita hamil dia berisiko tinggi karena dia pasti akan demamnya lebih tinggi. Kalau demam tinggi, jantung bayinya tentu akan terdengar sangat cepat, gitu. Jadi memang harus diantisipasi sejak dini. Nah itu salah satunya vaksin wanita hamil. Syaratnya sama dengan vaksin pada wanita umumnya gitu ya, tapi hanya kategori usia dan dia nggak boleh demam dan juga dia kondisinya harus tensinya nggak boleh tinggi banget, kalau dia harus diturunkan. Ya Bu, sebelum kita lanjut lebih panjang lagi dengan pemaparan yang begitu luar biasa dan manfaat untuk khususnya ibu hamil dan para orang tua, ini menyapa dulu teman-teman yang ada di Facebook maupun di YouTube atau Instagram dari kita Bumi Saya TV maupun yang ada di apa Bu Instagramnya Bu? Baby Mom Care and Baby Spa dan juga di sama Instagramnya Baby Mom Care and Baby Spa. Iya. Ini siap-siap ada pertanyaan ataupun tanggapan ataupun hal yang mau disampaikan di kolom komentar. Nanti juga kita siapin hadiah yang menarik khususnya untuk para penanya yang budiman ya. Ya, saya lanjutkan sedikit Bu. Jadi kita kan di masa pandemi ini seringkali ibu hamil itu jadi katakan lebih was-was karena apa? Resikonya itu berpikirnya bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi untuk si bayi, sehingga saat ada tes bahwa bagaimana cara vaksinasi untuk ibu hamil itu tahu, otomatis kan bisa lebih mengurangi rasa itu. Karena kalau menurut saya nih Bu, jadi penyakit ataupun suatu hal yang menyerang tubuh kita itu juga faktor dari rasa panik ataupun rasa was-was itu kan Bu? Artinya kita nggak boleh panik, karena kalau stres panik karena takut COVID kemudian takut divaksin itu akan menyebabkan daya tahan tubuh turun. Itu aja sih intinya. Kalau misalkan di luar sana kan banyak berita hoax yang tidak. Nah itu fungsinya kita saat hari ini berbagi juga banyak pertanyaan yang DM ke kita tentang kapan sih vaksinasi, kenapa sih wanita hamil harus divaksin gitu. Nah salah satunya itu. Peran pemerintah Bu, artinya saat berbicara vaksinasi ada segmentasi nggak untuk pelayanan? Kalau untuk pelayanan vaksin di semua sentra puskesmas kan sudah terbuka ya. Jadi kalau khusus kabupaten kan ada bidan desa sebenarnya, itu nanti dijaring wanita-wanita hamil untuk didata kemudian divaksin di puskesmas terdekat sesuai dengan itunya ya. Kalau untuk kota dia ada dinas kesehatan juga, ada bidan dinas kesehatan juga gitu. Ininya di bidan-bidan daerah situ juga gitu. Kalau yang ada bidan desa kan yang di kabupaten ya. Tapi ada puskesmas, semua puskesmas pasti melayani vaksin. Jadi tenang aja sih, semua gratis dan yakin semua tenaga kesehatan di puskesmas juga akan melayani dengan baik. Karena ini dari pemerintah memang mendistribusikan vaksinnya ke semua center layanan puskesmas. Ini bagi teman-teman ataupun orang tua ataupun ibu hamil yang pada pagi hari ini menonton, mungkin mau konsultasi ataupun mau bisa dikatakan menindaklanjuti pemaparan pada pagi hari ini, gimana Bu? Ya silakan kalau ada pertanyaan live langsung ya, nanti kita pilih pertanyaan yang bagus karena di sini kan ada banyak gift ya, ada USG 4 dimensi, kemudian free USG biasa sama free message dan di sana. Ya ini juga sudah ada pertanyaan yang masuk nih Bu. Pertanyaan dari Ibu Nur Riatul Falah. Izin bertanya Bu Dokter,
Seperti kita ketahui bersama bahwa ibu hamil atau merencanakan kehamilan dan ibu menyusui termasuk pada kelompok rentan. Sehingga yang menjadi pertanyaan, apakah sudah ada uji klinis yang dilakukan untuk ibu hamil dan apakah sampai sekarang sudah ada data dan bukti yang tersedia tentang keamanan dan kemanjuran penggunaan dalam jumlah berapapun dari dosis vaksin COVID-19. Kalau untuk penelitian sudah ada sih, saya pernah penelitian itu ada 35.000 berapa wanita hamil yang divaksin ya untuk Moderna ya, itu aman untuk wanita hamil. Jadi ibu-ibu nggak usah takut, nggak usah untuk merasa khawatir karena memang rekomendasi dari Persatuan Poki Indonesia kita sudah rekomendasi surat ada dasar hukumnya gitu, artinya sesuatu yang dikeluarkan itu pasti ada dasar hukumnya ya, tidak main-main, apalagi yang dikeluarkan dari perkumpulan seluruh kedokteran kandungan sendiri. Sehingga warga masyarakat tidak perlu khawatir tentang vaksin ataupun yang sudah disediakan oleh pemerintah itu, artinya sudah dijamin aman gitu Bu ya. Ya, kalau untuk keamanannya sudah dari penelitian sudah ada yang, tapi kalau untuk istilah kata itu masih terus berjalan ya, artinya memang akan lebih baik divaksin dibandingkan dengan resiko terjadi pada COVID pada wanita hamil. Ini ada dari penanya lagi, Febriani, takut vaksin dok, soalnya anak pertama sudah meninggal, kalau mau vaksin takut ngaruh ke jabang. Gimana Bu, ada prestasi seperti ini? Ya, meninggalnya karena apa itu? Kan, udah tahu. Jadi Bunda jangan takut vaksin ya. Kalau untuk istilah kata meninggal anak pertama kan meninggalnya karena apa dulu? Apakah karena penyakit apa dulu gitu? Kalau misalnya meninggalnya istilahnya meninggal dalam kandungan atau meninggalnya di luar kandungan kan beda lagi. Kalau misalnya dia meninggal karena kejang demam setelah berapa bulan ya itu kan beda lagi Mas gitu. Gitu. Jadi nggak usah takut sih Bunda gitu. Akan lebih baik dibandingkan tidak dilakukan itu karena yaitu kembali lagi gejalanya akan lebih berat bila terkena COVID pada wanita hamil. Mau vaksin tapi takut ngaruh pada ini juga sama. Kalau pernah mengalami ini juga tak sama ya, anosmia ya, jadi penciuman yang hilang ataupun penciuman tidak bisa mencium seperti itu. Mencium. Jadi kalau saya di bau itu ya hampa gitu Bu ya. Nggak ada sama sekali. Gitu. Kalau pernah mengalami ini tadi sama Febrian semua Bu, arti sama semua pertanyaannya ya ini. Bahwa pada pagi hari ini menjelaskan bahwa vaksin untuk ibu hamil itu aman, kan gitu Bu. Dimana yang penting memenuhi syarat, artinya apa? Tidak dalam kondisi demam, kan tadi disampaikan Bu Dewi. Yang kedua usia kehamilan di atas 3 bulan kan juga itu perlu diperhatikan. Artinya bahwa vaksin yang disediakan oleh pemerintah itu aman, tinggal kita yang mau vaksin itu untuk mempersiapkan diri kan seperti itu Bu. Dan efek negatifnya saat kita menjaga betul dari pola makan kita, syarat istirahat cukup, bahkan untuk syarat vaksin itu dipenuhi, ya tentu saja tidak ada efek negatifnya, bahkan membuat kita ataupun ibu hamil khususnya itu bisa menambah ketebalan tubuhnya seperti itu. Ya, ini closing sekaligus untuk pembagian hadiah ini Bu. Ya, monggo nanti Mas itu kan dibeli dari ada berapa itu hadiahnya banyak ya? Ini kalau kita sediakan, kalau dari kita ada 5 giveaway-nya. Yang pertama voucher free baby message 4 orang. Itu nanti yang di belakang mungkin memilih ya, nanti dikirim ke Mas Wasit, nanti tinggal dikeluarkan aja, sudah dipilih dari tadi mungkin tuh. Kemudian yang kedua apa sih 4 dimensi ya, kita ada game 4 dimensi 2 orang. Ya, fotonya Mas, ada foto yang game 4 dimensinya tadi mungkin Mas ya
ya. Tadi ada gambarnya 4 dimensi. Ininya gambar USG yang berwarna itu ya udah apa namanya itu untuk 2 orang ya. Untuk 2 orang udah. Untuk 2 orang itu kalau orang biasa kita biasa 300.000 Mas untuk kalau misalkan ini benar-benar free ya. Udah termasuk pemeriksaan USG dan lain-lainnya gitu ya. Kemudian USG biasa ada 5 orang ya, gitu. Sama bingkisan ya. Nanti di aja itu apa namanya yang sudah ini. Ya nanti bisa tunjukkan USG. Ya nanti coba dijelasin Bu ya. Artinya bahwa itu pada pagi hari ini itu fungsinya apa gitu. Ya nanti yang mendapat ini ya 4 dimensi USG 4 dimensi free di USG dalam rangka anniversary ada 2 orang nanti Mas harus bacain aja. Kemudian USG yang biasa ini ada 4 orang 5 orang ya 5 orang. Kalau yang voucher free USG 3 dimensi ada 5 orang 5 orang lumayan tuh 5 orang dapat sama 4 apa baby message ya baby mentor and baby spa. Kebetulan sekali ini baby message-nya ini Mas apa bukan pijat biasa jadi message untuk bayi yang ditangani oleh bidan-bidan yang sudah dan punya sertifikat. Jadi tenang aja Bunda bisa ikut itu. Silakan Mbak Dia di belakang untuk kamu ke Mas ya sambil nunggu itu ini ya Mas ya tekankan lagi bahwa mungkin pemahaman masyarakat ya. Vaksin itu harus benar-benar karena ya itu syaratnya. Jadi informasi yang diterima penangkapannya beda gitu. Itu harus dikliarkan gitu. Karena tidak sampai selesai mendengarkan untuk vaksin wanita hamil itu boleh nggak sih? Boleh gitu. Memang wajib malah sekarang ya gitu. Jadi ini pemirsa yang di rumah, podcast suara kita pada pagi hari memang spesial karena juga berbarengan dengan anniversary dari IPB Momcare and Spa ya. Dan bersama dengan JL Prodivi ya, terima kasih JL Prodivi yang sudah bersedia untuk meluangkan waktunya buat kami juga ya. Jadi kalau untuk klinik ya, berarti klinik ya? Iya, jadi kita ada Baby Momcare and Spa sama Heri USG 4 itu salah satu manajemen dan memang melayani untuk spa bayi dan wanita hamil, khusus wanita hamil di bawah pengawasan saya juga dan juga di Happy USG 4 untuk 4 dimensinya dan itu memang salah satu istilah kata ya untuk membantu wanita hamil kan kadang bingung tuh bayi mau swim mau pijat gimana gitu takut kenapa itu wanita hamil boleh nggak sih pijat gimana sih gitu dan sama siapa itu boleh datang ke kami gitu sih. Tempatnya di mana sih Bu? Kalau Happy Momcare and Spa di Desa Koyangan depan Kedunguni depan MI Kedunguni. Kalau Happy USG 4 di sebelah Apotek Podowaras Kedunguni Podo. Ada alamatnya di Instagramnya bisa dilihat. Tapi ada program member nggak Bu seperti yang lain? Kita ada yang membernya ada. Jadi kalau memang sudah terdaftar mau jadi member bisa gitu. Kalau member kalau untuk HBB USG 40 ini dapat potongan diskon yang USG biasanya dapat diskon Mas. Kemudian jadi yang harusnya bayar sekian dia dapat potongan itu. Kalau untuk di HBB Momcare juga ada kartu membernya. Kalau prakteknya kalau pagi dimulai jam berapa? Kalau selesai jam berapa Bu? Jadi kalau pagi itu kita kita ada 2 tempat ya Momcare dan Spa itu kan untuk dari pagi dari jam 9 sampai jam 4 sore. Untuk pelayanan spa bayi, kemudian swim bayi, pijat wanita hamil atau miset hamil, jadi terus kemudian yoga hamil untuk ibu-ibu yang mau melahirkan normal pas hamil lah gitu ya. Kemudian ada paket yang mungkin baru mau nikah, pengen punya anak, jadi paket manjakan suami, ada juga gitu ya. Bersih, wangi dan lain-lain gitu kan ya. Kemudian melatih otot misalkan untuk bisa punya anak, gitu ya. Terus selanjutnya untuk HBB USG sore hari dari jam 7 malam sampai selesai.
Jadi 2 hal. Kalau yang sore hari saya yang pegang langsung, kalau yang pagi hari itu ada bidan-bidan terapi yang memegang. Ini coba kita Umumkan ya. umumkan siapa yang berhak mendapat giveaway pada pagi hari ini. Jadi memang anniversary dari miliknya Budewi ataupun Sanyi Bude ini luar biasa. Artinya apa? Ada perhatian khusus untuk khususnya para member, para pelanggan dan para masyarakat yang memang membutuhkan, seperti bukan hanya informasi tapi juga hadiah, kan luar biasa gitu. Jadi yang pertama tentang WSG 3 dimensi. Ini ada 5 orang ya? Ada 5 orang. Selamat untuk akun Nuriatul Falah. Iya. Nuriatul Falah ya. Dan Nuriatul Falah ya. Nanti bisa konfirm ke nomor admin. Ya. Yes. Bisa nanti konfirmasi sama admin untuk bisa mengambil hadiah yang disediakan. Lalu yang kedua, Indah Haida. Ini Bunda Indah Haida. Bisa juga konfirmasi sama admin untuk mengambil hadiah. Yang ketiga, Siti Fatonah. Selamat Bu Siti Fatonah. Selanjutnya, Bakhira Sakhila Emma Faiz. Ya. Yang kelima ada Kurnia Nia di FB nih. Selamat untuk yang mendapatkan giveaway 3 dimensi. Ya, nanti USG-nya sama saya langsung ya, gratis dari pemeriksaan dan semuanya. Dari pendaftaran dan semuanya. Dapat free pemeriksaan. Gitu. Ada lagi yang 4 dimensi nih Bu. Ya. Yang 4 dimensi untuk 2 orang. Ini ada Mila Dini Evi. Ya. Di IG nih. Mila Dini Evi, selamat. Kemudian ada Dina Aryani di FB ya. Dari FB ya. Tapi ini dari yang juara ini ada yang kenal nggak Bu? Enggak. Berarti jadi enggak. Memang murni. Kita sering ada event kayak gini, kita nggak kenal sama sekali. Iya. Ya intinya kita ini memang bukan untuk karyawan, bukan untuk karyawannya. Jadi memang untuk baik itu yang mungkin baru bergabung maupun bagi yang sudah menjadi teman sahabat kita gitu. Bebas semuanya. Tidak ada ini. Lalu untuk yang souvenir untuk 3 orang. Dewi Kamiati dari FB. Selamat. Dewi juga ini. 2 Uswatun Hasanah dari FB juga. Yang ketiga Khairul Ikhwan dari YouTube seperti itu. Ya. Masih ada lagi kan? Ada lagi yang Baby Swim. Untuk 4 orang. Yang pertama Amelia dari FB. Selamat Mbak Amelia ataupun Ibu Amelia. 2 Noviana Dewi dari IG. Yang ketiga ada Uswatun Hasanah. Yang keempat ada Sari Safi dari YouTube. Selamat untuk yang mendapatkan baby message dari spa apa Bu tadi? Baby spa and mom care. Baby spa. Nanti yang riset itu untuk bayi dan anak ya. Jadi kalau memang yang punya anaknya bukan ibunya, tapi dapatnya untuk anaknya ya. Gitu ya. Sudah nggak ada lagi? Pertanyaan lagi nih yang terakhir. Gimana dari Sari? Saya pernah tertular sakit karena merawat ibu setelah vaksin dosis 2. Baru sebulan. Penciuman dan perasa saya pulih seminggu ini. Cuma saya tidak tahu terkena COVID atau tidak karena tidak tes. Kalau vaksin bagaimana? Aman nggak Bu? Kalau vaksin dia ada anosmia atau mungkin dia batuk-batuk yang sangat biasanya nanti di screening dulu Mas Bu ya. Nanti di puskesmas akan ditanya ada nggak anosmia, ada nggak batuk-batuk. Kalau ada walaupun belum pernah di swab tunda 3 bulan. Indikasinya setelah 3 bulan. Dari juga menambahkan ini Bu dari Sari. Oh iya, saya hamil 6 bulan dan
dianjurkan bidan untuk vaksin. Baiknya pakai merek apa dan efek samping bagaimana? Jujur saya takut efek sampingnya, artinya vaksin apa itu bisa milih kan Bu? Tergantung puskesmas sediaannya. gitu. Jadi kan puskesmas saat ini yang ada Sinovac sama Moderna ya gitu kan. Jadi kalau memang waktunya ibu jadwal vaksinnya saat itu memang tersedia Sinovac, ya pakai Sinovac. Yang tersedianya itu Moderna, ya pakai Moderna. Jadi masalah milih atau enggaknya itu kan sebenarnya tergantung ketersediaan dari puskesmas kan ya. Artinya jangan sampai karena gara-gara memilih kemudian ketinggalan vaksinnya habis sama sekali, repot nanti ya. Artinya perlu ditekan adalah kesiapan dari ibu hamil mau vaksin itu ya. Yang penting kondisi tubuh. Jadi ini ada lagi Eli Yanuar bin Muhammad Qodirin. Bu dokter, istri saya kan 2 kali ke tempat vaksin tapi tensinya selalu tinggi. Enggak. Dan sudah minum obat buat tensi normal tapi malah alergi. Gimana Bu? Apa masih bisa jawab? Alerginya berarti alergi obat darah tingginya atau alergi apa? Ya mungkin kadang ada orang yang minum obat apa bisa alergi kan gitu Bu. Sebaiknya kondisi kayak gitu segera periksa ke dokter kandungan. Nanti akan dilihat dulu tensinya bisa turunkan dengan jenis obat yang seperti apa gitu kan ya. Kalau sudah turun baru nanti kembali ke puskesmas nanti vaksin. Ditunda dulu, kalau udah masih tinggi ya tunda dulu gitu. Ini dari Sari-Sari juga bahwa kalau vaksin bukan syarat melahirkan, tadi kita sudah jelaskan, dan akan dilakukan swab sebelum melahirkan. Terus kalau positif itu bagaimana Bu? Misalnya mau melahirkan kok positif Pak? Ya nggak apa-apa, kalau positif itu tergantung dia. Kalau memang dia positif, dia belum waktunya melahirkan, misalkan dia 39, dia belum ada kenceng-kenceng, itu ya nanti bisa isolasi mandiri dulu kan. Artinya sampai di PCR dulu, isolasi atau mungkin swab antigen dulu. Nah kalau positif ya nanti isolasi mandiri 2 minggu cek lagi. Swab antigennya negatif ya aman aja kan. Tapi seandainya dia udah kenceng-kenceng ada swab positif, ya sudah berarti persalinan hanya di rumah sakit khusus yang menangani COVID. Kalau di Kabupaten Pekalongan itu berarti di Rumah Sakit Kajen, Rumah Sakit Keraton, sama di kota di Benda. Udah 60 menit kita ngobrol dan udah menyampaikan berbagai banyak pengetahuan dan informasi untuk para pemirsa di rumah, dan juga hadiah-hadiah sudah terbagi semua. Selamat bagi yang dapat hadiah, yang belum mohon maaf karena juga hadiah terbatas tidak bisa mencakup semua yang komen ataupun yang menonton pada pagi hari ini. Dan sekali lagi selamat atas anniversary-nya saya dengan apa? Klinik Baby Mom Care and Baby Spa. Semoga lancar dan ke depan lebih banyak memberi manfaat khususnya untuk ibu dan orang-orang yang membutuhkan informasi dan pelayanan dari itu seperti itu. Ya mungkin kalau ada isu yang lebih hangat kita bisa follow-up. Iya. Gitu ya. Tapi memang apa namanya? Bu Dewi itu sudah biasa ngobrol di depan kamera, artinya sudah bisa menyampaikan seperti itu. Ya sama-sama Mas juga ya. Selamat kepada Bunda semua dan juga kepada kepada yang sudah menang untuk hadiahnya ya. Semoga kami bisa melayani bunda-bunda semua. Semua pertanyaannya belum terjawab, nanti saya chat di Facebooknya ya, itu kan tetap ya. Nanti kan kita bisa bantu jawab di situ. Ya. Terima kasih. Ada lagi untuk pengambilan hadiah. Untuk pengambilan hadiah nih, untuk pengambilan hadiah ini dari admin kita, bahwa pengambilan voucher di HBB Mom Care and Baby Spa di Kewayangan Kedung Muni jam 9 sampai jam 3 sore. Jam kerja ya. Jam kerja. Boleh hubungin di adminnya di Instagram, itu ada nomornya, di Facebooknya juga ada nomornya, itu bisa dihubungi di situ. Maksimal tanggal 10 September tahun 2021. Artinya kalau sudah melewati ini sudah hangus seperti itu. Ya, jadi yang tadi kita sampaikan sebagai juara, mohon bisa konfirmasi pada admin dari Hey Baby Mom Care and Baby Spa. Seperti itu.
Ya, mungkin perjumpaan kita sampai di sini. Apa yang kita sampaikan, kalau ada hal baik mohon diterima dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau mungkin ada salah kata ataupun hal yang kurang berkenan, mohon dimaklumi atas keterbatasan kami karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Selanjutnya, podcast suara kita hadir setiap malam minggu, dan malam pagi hari ini adalah podcast yang spesial karena ada acara khusus bagi anniversary Happy Mom Care and Baby Spa. Dan selanjutnya, sekali lagi bahwa maskot kita yaitu podcast suara kita, suaraku, suaramu, suara kita. Saya cukupkan, saya Was Budiarto, kurang lebihnya mohon maaf. Ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.